Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Ketika kesehatan mental terganggu, hidup sehari-hari ikut terpengaruh. Produktivitas menurun, hubungan sosial terganggu, dan kualitas hidup merosot. Tanda-tanda umum yang perlu diwaspadai adalah cemas berkepanjangan, rasa sedih lebih dari 2 minggu, susah tidur, mudah marah, atau sulit berkonsentrasi. Banyak orang menganggap hal itu sepele, padahal bisa menjadi gejala gangguan mental yang perlu pertolongan. Ingat, kesehatan mental bukan tentang lemah atau kuat, tapi tentang cara kita merawat diri seperti halnya menjaga tubuh. Langkah harian yang bisa dilakukan, atur ritme tidur, makan teratur, aktif bergerak, dan batasi gadget mendekati waktu tidur. Kelola stres dengan teknik pernapasan, journaling, ibadah atau meditasi, dan luangkan waktu untuk diri sendiri. Jaga koneksi sosial, bercerita dengan teman atau keluarga, serta ikut kegiatan komunitas. Bila gejala mengganggu aktivitas harian, jangan ragu mencari bantuan profesional, karena stigma bukan alasan untuk diam. Untuk info lebih lengkap, ikuti pembahasan di Halo Dokter. Semangat pagi Indonesia, dimanapun berada, senang sekali berjumpa kembali dengan kami, dengan saya Iwan Clara dan rekan saya Pras. Tentunya di acara kesayangan kalian semua, Halo Dokter, karena sehat itu asik. Clara, Ya, gimana? tahu Pras? nggak sih tanggal 10 Oktober ini itu Hari Kesehatan Mental Sedunia? Oh iya, Betul sekali. terus kalau hari kesehatan mental dunia berarti apa yang harus kita lakuin nih, Pras? Kayaknya harus healing kali ya, Dok ya? Waduh, itu sih saya gas. Setuju dong ya. Iya. Tapi ngomongin soal mental health atau kesehatan mental ini memang rasanya pernah dialami oleh semua orang. Semua orang pasti Setuju kena. ya, apalagi kita. Apalagi ini kalau ngomongin mental health dikit-dikit pasti yang dibawa ada Gen Z. Setuju banget. Setuju ya, tapi sebenarnya bukan cuma Gen Z. Semua usia, semua generasi pasti pernah mengalami yang namanya mental health ini gitu ya, kesehatan Mental mental. health issue. Karena memang kesehatan mental kan harus dijaga ya Pras ya. Betul. Betul Mengganggu sekali kalau ya. misalkan kita ada masalah pasti mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan terganggu, kehidupan sehari terganggu juga. Aduh, betul banget ya. Kayaknya kerja jadi lesu, nggak Betul bersemangat sekali. gitu ya. Gimana kita mau cuan gitu kan kalau kerjanya jadi nggak semangat gitu ya. Makanya hari ini dalam rangka juga menyambut hari mental health sedunia ya. Tadi ya kata Pras ya, menjaga kesehatan mental. Seperti apa yang akan kita bahas hari ini bersama dengan dua narasumber kita. Kira-kira ada siapa saja Pras? Yang Ada satu psikolog, ada psikolog, dan yang yang satu kedua, lagi ada dokter. integratif medicine, integratif ya, medicine praktisi atau- kesehatan nah, integratif. betul. Wah, ini menarik Holistik. sekali. Holistik. Jadi pendekatan seperti apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Penasaran nih, pemirsa juga pasti penasaran ya. Teman sehat di rumah pasti penasaran banget. Kalau penasaran boleh langsung bertanya-tanya. Karena kita menyediakan telepon interaktif. Kemana teleponnya, Pras? Bisa telepon ke 021 547 021 574 3476 atau 5743 478, atau bisa juga melalui Instagram @halodoktertvri. Nah, DM sebanyak-banyaknya. Karena Yang nanti banyak pada aja. segmen 4 dan 5 kita akan menjawab secara tuntas pertanyaan yang masuk dari teman sehat di rumah. Jangan kemana-mana ya Pras ya, jangan kemana-mana teman sehat. Karena selain ini kita akan kembali lagi tetap di Halo Dokter karena sehat, itu asik. Selamat datang kembali teman sehat di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Clara, Ya Pras, ngomongin mental health, kita tentu harus manggil yang kompeten dong di bidangnya. betul sekali. Daripada betul ngobrolnya sekali. sama saya, Aduh, kayaknya kita bakal mentalnya terguncang bersama. jangan. Sebaiknya Jangan kita ya. manggil, mungkin ada psikolog nih narasumber pertama Oh kita. harus. Karena ngomongin mental health kan udah pasti berhubungan dengan seorang psikolog ya. Betul. Langsung saja dong kita, Kita panggilkan panggilkan nih. saja ya. Dengan Ibu Yusnita kategori psikolog. SPSI MPSI dari Hermina Serpong. Halo Mbak Yusnita. Selamat pagi. Pagi. Selamat datang pagi di Halo Mbak Dokter. Yusnita. Silakan Mbak Yusnita ya. Iya.
Mbak Yusnita ini nggak capek ya cantik terus? Bisa aja Mbak. Langsung jadi senyum merekah banget ya. Mbak Yusnita apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mental Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah aman. Kalau lihat dari senyumannya, Ratu Wajahnya pasti sehat sekali. Iya. Semoga Semoga mudah-mudahan. Karena bersama teman sehat kita harus sehat semua. Betul sekali, setuju. Mbak Yusnita, ini kan sebentar lagi kita akan menyambut, tadi kata Pras ya, Hari Kesehatan Mental Sedunia. Berarti sebenarnya apa sih ngomongin soal mental health atau kesehatan mental itu, apa sebenarnya yang dimaksudkan gitu kan dengan kesehatan mental ini? Ya, gini, kita punya fisik ya. Oke, kita punya fisik. Biasanya kalau fisik itu kita rawat kan, Betul. kita jaga kan. Betul. Gitu. Nah, kayak demam, sakit, sedikit pun kita langsung ke dokter. Benar. Ya. Nah, di fisik kita, di tubuh kita itu juga ada yang namanya mental. Mental. Mental ini juga Kejiwaan. harus dirawat, harus Oke. dijaga, harus bagaimana menjaga agar tetap sehat juga seperti fisik kita jadi sehat juga gitu. Nah, kenapa? Apa itu sehat mental itu sendiri? Seperti tadi disampaikan di tayangan di awal gitu ya. Sehat mental itu ketika kita masih bisa produktif secara sosial, psikologi dan emosi dengan bisa tetap menjalankan fungsi kehidupan kita sehari-hari. Berarti Seperti itu. sehat fisik saja itu sebenarnya tidak berarti sehat mental. Iya. Sehat fisik harus dibarengi dengan sehat mental biar kita makin produktif ya. Oke, Harus gitu. sayang Jadi badan. jangan cuman Betul. kita olahraga, ada stres tapi kita hiraukan. Ya, Tidak tepat juga jangan ya. diabaikan juga Jangan diabaikan stresnya juga, ya, Mbak betul. Yusnita. Nah, ini menarik sekali Tapi tentunya. kapan sih Mbak kita butuh bantuan psikolog itu? Saat sudah bagaimana kita harus datang ke psikolog itu sendiri? Nah, pertanyaan menarik. Karena sekarang itu biasanya kalau kita mau ke psikolog ketika kita bilang sama teman kita, "Lu kenapa?" gitu ya. Atau kurang iman, kurang bersyukur gitu Itu ya. setuju banget. Kalau kita bilang mau ke psikolog. Justru itu kita harus mulai aware dengan kondisi kita karena rasanya kita sudah mulai kehilangan minat terhadap apa yang biasanya kita sukai gitu ya. Terus rasanya kita tidak bisa berpikir jernih apa yang harus kita lakukan terhadap masalah yang sedang kita hadapi gitu ya. Nah, itu merupakan tanda-tanda gejala-gejala kayaknya saya perlu bicara dengan profesional, salah satunya dengan psikolog atau dengan psikiater itu sendiri. Seperti Tapi menariknya Mbak Yusnita Pras ya, kata Mbak Yusnita kan kalau kita ada perubahan, mungkin perubahan mood dan lain sebagainya. Betul. Tapi perempuan ini kan sangat dipengaruhi oleh hormon juga ya. Betul. Bisa tiba-tiba mood swing atau moodnya berubah-ubah. Nah, itu apakah masuk juga dalam gangguan kesehatan mental itu atau seperti apa? Cara membedakannya seperti apa Mbak Yusnita? Oke, kalau di perempuan itu kan kita akan mengalami yang namanya PMS seperti Iya, itu ya. Nah, betul. itu juga akan dipengaruhi oleh hormon, dipengaruhi oleh mood. Ini kita nggak sedang dalam periode itu, tapi kayaknya kita nggak mood juga gitu ya. Tanda nggak mood itu misalnya tidurnya jadi lebih banyak, atau kita jadi susah tidur, atau makannya jadi lebih banyak, atau malah kita nggak nafsu makan gitu. Tapi kita nggak lagi dalam periode PMS gitu ya kalau perempuan. Nah, itu juga jadi tanda buat kita kayaknya ada kondisi yang sedang kita membuat tidak nyaman yang membuat kita stres itu sendiri gitu. Secara periode, mungkin kan ada momen di mana setelah PMS mungkin masih ya, ada Masih. sisa-sisanya ya, Iya, Pras ya. iya. Tapi setelah itu mungkin masih berkepanjangan, berapa lama kita bisa tahu dan akhirnya seperti kata Pras tadi butuh psikolog. Ya biasanya kayak gini, kalau kita sakit fisik 3 hari panas berturut-turut di demam rumah, berturut-turut ayo harus. datang ke dokter gitu ya. Nah, kalau dalam psikologi gitu ya, kalau kita sudah merasakan itu paling lama 2 minggu, ayo kita mulai coba deh datang untuk konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau rasanya udah 2 minggu berturut-turut kita tidak bisa mengendalikan itu. Kalau Mbak Yus, macam-macam kelainan mental itu sebetulnya ada Nah, apa saja menarik sih? juga nih. Sebetulnya? Gangguan mental itu sendiri Iya. gitu ya. Memang yang paling umum kan schizofren ya, schizofren atau yang sering disebut dengan ODGJ ya kalau saat ini gitu ya. Tapi selain itu ada yang namanya bipolar, ada yang namanya kalau gangguan kesehatan ini ada yang bipolar, ada yang kalau sekarang mulai marak Ya, juga kayak NPD, NPD ya. betul, Oh, NPD, NPD iya, kayak iya. gitu ya. Terus ada juga yang mood swing saja gitu, tapi tidak termasuk ke bipolar, atau tidak termasuk ke borderline personality seperti itu. Kalau Mbak Yus yang suka menata kerapian, pokoknya kalau nggak rapi dia akan kepikiran banget tuh. Itu OCD obsesif kompulsif. Itu disorder. termasuk itu juga masuk ya? juga? Termasuk Itu juga juga? termasuk gitu. Karena dia jadi nggak fleksibel terhadap sesuatu yang tertatanya, oh ini belum tepat nih, ini belum pas nih gitu ya. Harus Itu juga sesuai harus sama- sesuai. sama yang dia Atau mau. mengingat-ingat, tadi udah kunci pintu belum ya, itu. Terus berulang kali dilakukan mengingat-ingat itu, nah berarti itu coba di aware gitu ya, apakah dia mulai
biasanya kan karena dampak trauma yang dialami Ya. atau stres yang dialami seperti itu. Itu pengobatannya bagaimana tuh? Wah, pengobatannya nih. Ini Pras yang mana dulu nih, Pras? Oh, ya pengobatan misalkan. Soalnya banyak ya yang kita Iya, mau bahas. yang saat kira-kira ini. maksud saya kan ada psikolog, ada psikiater. Betul. Menarik nih. Kapan kita ke psikolog, Betul. kapan kita ke psikiater kali ya, Kapan Pras kita ya? ke psikolog, kapan kita ke psikiater. Baik. Jadi sebenarnya psikolog dan psikiater itu kita bersinergi gitu ya. Kalau psikiater itu karena mereka pendidikannya dokter gitu, dilanjut dengan spesialis kejiwaan, sementara kami psikolog ini pendidikannya S1-nya psikologi, dilanjut dengan pendidikan profesi psikologi gitu ya. Kalau psikiater ketika mereka butuh obat, sudah butuh farmako gitu ya. Kalau ke psikolog mereka belum butuh bantuan dengan obat gitu ya. Walaupun psikiater bisa melakukan psikoterapi, misalnya kayak beberapa pasien saya itu yang bipolar gitu ya, itu mereka untuk penanganan obatnya dengan psikiater, tapi untuk berkalanya, untuk psikoterapinya gitu. Psikiater biasanya akan menyarankan coba datangi ke psikolog untuk konsultasi dengan psikolog, untuk konseling dengan psikolog seperti itu. Jadi sesi curhat nih. Betul. Di talknya sama psikolog. Ya, jadi pasiennya kita pendampingan berdua gitu ya. Di hari lain dia dengan psikiater, di pertemuan berikutnya dengan psikolog seperti itu. Jadi dengan curhat kita bisa menyembuhkan ini ya, diri kita juga ya dari dalam ya. Salah satunya. Nah, tapi curhat tidak harus ke psikolog ya. Bisa Oh, ke jadi bisa. teman terdekat atau ya itu perlunya aware bukan hanya kita tapi sekitar kita juga perlu aware dengan kesehatan mental itu sendiri gitu. Jadi kita juga butuh teman cerita Menarik. ya. Karena memang kadang tuh apalagi di perkantoran ya, tempat kerja atau mungkin terlalu banyak load kerjanya, jadi overthinking akan kerjaan, pressure, Belum mengakibatkan burnout-nya ya. cemas, burnout. Nah, kalau kayak seperti itu ya Dok, kayak Mbak Yusnita ya, kira-kira penanganannya seperti apa nih? Tadi ditanyakan juga oleh Pras nih Ya. penanganannya. Ya. Kalau terkait dengan pekerjaan Iya, tadi pekerjaan gitu tadi ya. kan ini pasti banyak yang Betul. mengalaminya. Pastinya pertama mereka kan harus konsultasi dulu dengan pemberi pekerjaannya ya, atau atasannya atau HRD-nya yang ada di kantor itu mereka sendiri. Nah, ketika mereka sudah tidak dapat tertangani lagi, ayo datang ke psikolog atau ke psikiater untuk sesi curhatnya, untuk konselingnya seperti itu. Jadi kalau untuk menghilangkan tadi rasa cemas berlebih, ya mungkin sampai ke depresi dan lain sebagainya. Nah mungkin dari cemas ke depresi dulu deh, pasti beda ya. Beda, Mbak ya. beda Terus sekali. dari depresi ke stres juga pasti beda ya. Nah, Beda. sebenarnya membedakannya itu seperti apa dan apa yang perlu dilakukan dari step 1 sampai akhirnya ke step yang mungkin lebih berat tadi. Sebenarnya cemas, depresi itu kan dua hal yang berbeda tapi berhubungan. Nah, benar. Kalau cemas itu misalnya kayak gini nih, kita mau menghadapi suatu episode, kita udah kepikiran nih. Misalnya kalau kayak anak-anak sekolah mau ujian, aduh besok ujian bisa nggak ya? Benar. Nah itu kan cemas tuh ya. Betul. Atau kalau kita kerja besok mau wawancara pekerjaan nih gitu ya, gimana cara menghadapinya itu cemas. Nah Karena mau tampil, mau show, Iya, mau live juga betul. kadang ada deg-degannya Nah, ya. kalau cemas. cemasnya masih bisa kita kendalikan Ya. gitu ya, itu masih aman nih gitu. Cemasnya tidak membuat berlarut-larut. Tapi kalau cemasnya udah sampai kita susah tidur, sampai ke psikosomatis, jadi yang pengennya ke toilet terus, Betul, kayak mules gitu ya, ya, kayak sakit mules perut gitu gitu ya. kan. Nah, itu yuk coba kita stabilisasi emosi namanya gitu ya. Nah, kalau stres itu kadang bisa tidak disadari loh stres itu. Ya. Misalnya kayak tadi overload dari pekerjaan gitu ya, dari overthinking karena kita udah kepikiran terus-terusan gitu ya. Nah, itu bisa berdampak dengan stres. Kalau stres itu sendiri kadang kita nggak tahu apa sih penyebabnya Iya. gitu, kenapa sih bisa terjadinya ya. Nah, kadang dengan bantuan psikolog kita untuk menguraikan apa sih masalah yang kita hadapi itu sebenarnya untuk kita mengetahui oh stres saya penyebabnya ini loh gitu. Itu yang ditangani penyebab stresnya seperti itu. Oke, kalau gitu. Kita istirahat dulu sebentar karena ada yang mau lewat. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi bicara di segmen Baik. berikutnya ya Mbak Yus ya. Untuk itu tetap stay tune terus di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Menurut kamu menjaga kesehatan mental itu penting atau tidak? Penting banget, karena menurutku kesehatan mental itu berbanding lurus sama kesehatan fisik. Penting banget karena sekarang itu kan banyak orang yang perbuatannya itu di luar akal sehat ya. Maksudnya itu berimbas dari mental health juga. Penting. Kalau misalnya dari mentalnya aja udah nggak health, gimana kita bisa beraktivitas dengan semestinya? Banget dong. Jadi kalau mentalnya aja udah nggak health, yang lain juga nggak health kayaknya deh. Apabila sedang merasa stres, apa yang biasa kamu lakukan untuk meredakannya?
Kalau stres biasanya tuh main sama anak, terus jajan ataupun jalan-jalan. Kalau saya lagi stres tuh meredakannya adalah kumpul sama teman-teman. Yang paling utama sih harus cerita sih, harus ada teman untuk ngobrol gitu. Olahraga, jalan-jalan, nonton sih. Menurut kamu sekarang ini, orang sudah peduli belum dengan kesehatan mental orang lain? Udah sih kayaknya sekarang orang lebih peka, lebih menghargai juga kesehatan mental diri sendiri, kesehatan mental orang lain. Menurutku untuk saat ini masih banyak orang lain yang belum peduli dengan kesehatan mental orang lain ya. Mereka seringkali direndahkan dan dianggap lebay, padahal mereka itu sangat perlu dirangkul dan juga didengarkan. Menurut saya enggak, karena dari tata bahasa dia aja tuh bisa menyakiti hati orang lain. Belum sih, kadang orang nggak bisa melihat itu dan nggak peduli gitu dengan kondisi seseorang gitu. Kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Kita masih dengan pembahasan yang sama, bagaimana caranya menjaga kesehatan mental nih. Bersama dengan kami tentunya sudah ada 2 narasumber yang luar biasa dan hadir juga di tengah-tengah kita ya. Terima kasih Dr. Dian Elkonora MSI atau Master Science dari Rumah Sakit Hermina Serpong. Beliau adalah seorang praktisi kesehatan integratif. Halo Dr. Dian. Selamat pagi dokter, Selamat pagi. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter, Sebelum tadi mulai, kita Clara. mendengarkan ya Q&A banyak sekali dan itu yang pengen kita bahas bersama dengan dokter dan juga Mbak Yustita kali ini. Clara, saya dengar-dengar dokter Dian ini praktisi integratif medicine atau holistik. Boleh dijelaskan sedikit nggak sih dok? Itu apa holistik itu apa? Pendekatan holistik Iya. ya. Wah, menarik nih. Baiklah Mbak Clara, Mas Pras ya di sini. Jadi seperti ini, kita itu dokter integratif medicine itu sebenarnya hampir sama dengan dokter yang lain, hanya saja spesifikasinya adalah dokter yang memberikan komplement atau terapi tambahan bagi pasien-pasien yang sudah dirawat oleh spesialis atau dokter yang lain yang di luar konvensional, artinya melengkapi terapi konvensional. Dan hal ini tujuannya adalah untuk mempercepat penyembuhan dan kami memandang si pasien atau dari penderita tadi adalah holistik, jadi menyeluruh mind, body, and soul. Jadi semuanya kita gali ya unsur dari mind, body, and soul-nya sehingga kita bisa mencapai penyembuhan yang optimal. Wah, ini Menarik menarik ya. sekali ya penjelasan dari dokter. Dokter, tadi kan kita sempat mendengarkan ya bahwa bagaimana sih caranya kamu ketika lagi stres menghadapinya gitu kan. Iya. Ada yang jawab jajan, mungkin ada yang jawab shopping. Kalau saya termasuk yang kayaknya shopping aja deh dok, cukup meredakan stres. Nah itu sebenarnya apa sih yang mempengaruhi sehingga setiap orang itu kayaknya punya cara coping mekanismenya atau cara menghadapinya itu berbeda-beda? Betul sekali. Jadi gini, kalau kami ya biasanya menerima pasien atau siapapun itu yang terkait dengan guncangan jiwa kalau kata psikolognya tadi ya, guncangan atau jiwa. gangguan kesehatan mental begitu ya. Ini satu yang kita gali terlebih dahulu karena kami adalah praktisi yang memandang secara holistik, pasti psikis kita selain psikis juga fisik ya. Jadi fisik kita coba untuk lihat secara menyeluruh, misalnya adakah penyakit menyerta yang memang saat itu terjadi, karena memang biasanya ada ya kalau kami belajar di sistem tubuh kita itu namanya ada gut brain axis. Wah ini menarik. Jadi Gut brain axis. otak kita dan sistem pencernaan kita itu salah satunya menjadi satu kesatuan. Makanya kita sebut kalau pencernaan kita salah artinya apa? Makan kita tidak sehat. Artinya mikronutrien tidak tercukupi, kemudian nutrisinya tidak bagus dan tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh, maka yang terjadi di tubuh kita adalah kekurangan nutrien yang otomatis di situ akan mempengaruhi sistem psikis kita, brain kita. Makanya disebut itu gut itu adalah our gut is our second brain. Jadi gut kita itu adalah otak kedua kita. Makanya kita makan loh, kalau misalnya contoh nih Mbak Clara, Mas Pras, orang yang insomnia, dulunya nggak insomnia dok, tapi akhir-akhir ini kok tambah parah. Saya soalnya kalau insomnia dok jajan aja, kan tadi kan tanya kalau stres malah enaknya jajan gitu ya. Nah justru jajan yang banyak ultra processed food atau sekarang sudah banyak disebut di UPF itu ya, itu kan justru menyebabkan semakin tingginya mikronutrien kita nggak terserap. Jadi dia defisiensi, kekurangan. Yang harusnya kalau kita pengen tidur nyenyak itu yang dibutuhin apa? Magnesium, melatonin. Magnesium gampang, adanya salah satunya di pisang.
Iya, coba kalau kita makan yang seperti pisang atau sayur-sayuran hijau juga ada yang magnesiumnya tinggi ya. Nah itu aja nggak terpenuhi karena nggak bisa terserap baik oleh tubuh. Karena tadi dicampur makanya kebanyakan ultra processed food gitu. Itu udah ngaruh yang pertama. Belum lagi yang lain gitu. Makanya sebenarnya kalau kita lihat gangguan psikis itu memang bisa terjadi kan tadinya sudah dijelaskan psikolognya nih kemampuan resiliensi, kemampuan tubuh kita untuk bisa mengatasi semua ujian dari luar begitu. Karena tubuh itu kan ada dua kendali, ada yang bisa kita kendalikan sendiri, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan tuh satu, pola makan. Yang kedua, pola tidur. Itu wajib ya, makanya orang tidur yang baik itu jangan kemalaman, jangan begadang. 9, 10, 11, 12, 1 jangan kelewat. Karena itu adalah titik melatonin kita paling tinggi. Melatonin tuh dibutuhkan sekali oleh manusia hidup sebagai upaya untuk memperbaiki metabolisme dan merevitalisasi sel tubuh kita yang lagi rusak. Makanya kalau cukup tidurnya, melatoninnya mencapai puncak, paginya bangun segar, aktivitas produktif lagi begitu ya. Kemudian yang kedua juga selain tadi makan, pola tidur, stress handling. Tadi yang juga disebut sama psikolognya stress handling. Kalau kita nggak bisa stress handling ya jangan bilang, kita kan harus punya, makanya sejak kecil harus dilatih punya kuat mental yang kuat. Jadi resiliensi terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita harus bisa. Karena itu nggak bisa kita hindari, apalagi zaman sekarang gitu ya. Kayak ngelihat sosial media aja tuh udah yang berikutnya adalah exercise. Itu yang harus olahraga kayak gimana tuh? Exercise jadi gini. Kalau orang jarang exercise, dipastikan juga secara fisik pasti akan tidak baik. Gitu ya, entah ada penyakit metabolik atau gangguan yang lain. Padahal kalau kita itu olahraga, exercise-nya jangan terus tiba-tiba nggak pernah exercise, langsung exercise, kena serangan jantung dong kalau yang langsung keras, ya high impact misalnya. Dimulai dari yang pelan dulu, misalnya yang slow atau middle, boleh jalan kaki, jogging dulu, lari, running, kemudian bersepeda, disesuaikan dengan usia. Jadi jangan maksa kalau sudah usianya 65 atau 50 ke atas, berusaha untuk main padel tiap hari, nggak bisa juga gitu, karena itu kan high impact juga gitu kan. Sesuaikan dengan usia kita. Dan itu yang paling penting. 4 tadi ya. Jadi exercise, makan, kemudian handling stress sama sleep. Dan kemudian exercise-nya jangan lupa di bawah sinar matahari. Karena itu yang paling penting, vitamin D kita harus kita cek. Kalau vitamin D-nya itu low banget di bawah 30, maka bisa dipastikan lebih mudah dia terkena gangguan jiwa juga atau gangguan kesehatan mental. Dokter Dian, kami jadi penasaran juga tentunya ya. Tadi kan disampaikan oleh Mbak Yus kan kalau di psikolog lebih kepada pendekatan, suportif, by words atau kata-kata ya. Nah kalau udah sampai ke psikiater biasanya itu kan lebih kepada pendekatan ke obat-obatan. Nah kalau ke holistik, pendekatan yang real itu seperti apa? Pendekatan real, kita bisa lakukan aktivitas yang mudah, murah, dan mudah didapat. Yang bisa kita lakukan sehari-hari ya, namanya self care atau asuhan mandiri yang bisa kita lakukan di rumah masing-masing dengan memanfaatkan bahan-bahan dan juga aktivitas sekitar kita. Contoh nih, kita sudah mulai ada gejala nggak bisa tidur. Ya tadi udahlah kalau gitu sudah di atas jam 12 jangan ngopi lagi, nanti tambah nggak bisa tidur malamnya gitu ya. Kita, tapi saya dok pengen banget minum anget yang bisa merelaksasi tubuh. Gampang, di rumah kita itu ada pandan wangi kan? Kalau ketemu pandan wangi buat beras, itu pandan wangi bagus banget untuk direbus, direbus saja ya, sekitar 3 lembar pandan wangi dengan sekitar 2-3 gelas air, kemudian sampai 10-15 menit dikecilkan apinya, ditutup dengan panci kaca ya, kemudian dituang, diminum anget-anget sebelum tidur kira-kira setengah sampai 1 jam. Jangan pakai gula, tidak boleh. Jadi sebaiknya kalau mau pakai madu, karena madu itu juga bisa menyenyakkan tidur. Jadi ada namanya polifenol, zat di dalam madu itu yang menyebabkan tubuh kita jauh lebih rileks dan memberikan efek antioksidan kuat pada tubuh. Nah, kemudian yang berikutnya ada pala, ini biasanya bumbu dapur ya ibu-ibu di rumah. Pasti punya di rumah ini bumbu dapur yang di rumah itu gampang banget dapatnya. Kalau susah tidur, tapi jangan banyak-banyak ya ini Mbak Clara, Mbak Pras. Karena Mas Pras kalau ini nanti kalau misalnya kebanyakan juga nggak bagus, karena kalau kebanyakan dia perutnya sebah. Jadi dalam 1 gelas air disiapkan gelas 200 cc,
Kemudian ambil palanya dibagi 5. Satu bagian ini kita bagi 5. 5 bagi 1/5 ya. Ya, 1/5 terus dikeprek sampai halus. Kemudian dimasukkan ke gelas, kemudian diberikan air panas, kemudian ditutup. Ditutup, didinginkan, diminum setengah sampai 1 jam sebelum tidur. Ya, tadi minumnya dalam posisi yang dalam posisi dingin. Jadi dingin. Boleh tadi ditambah madu juga boleh. Jangan pakai gula lagi-lagi. Dokter Dian, kalau yang susu hangat, karena kan sleep hygiene itu kan biasanya dikasih susu hangat. Boleh. Itu boleh atau gimana? Boleh, tapi lihat dulu siapa yang minum. Kalau memang sudah ada sindrom metabolik ya jangan pakai dairy milk gitu. Dairy milk dihindari. Kalau fresh milk ya kan sekarang agak susah fresh milk ya. Itu sebaiknya nggak apa-apa. Tapi kalau dairy milk no gitu ya. Kemudian bisa juga ini pakai chamomile. Nah, ini yang banyak. Nih kalau teh chamomile itu dipakai 1,5 sampai 1 sendok teh ya, dengan 1 gelas air, kemudian didinginkan, dikasih air panas, 1/2 sampai 1 jam sebelum tidur bisa kita konsumsi juga. Kemudian ini ada chamomile. Kalau ini lavender ya, ini chamomile. Kalau ini chamomile, ini lavender. Ini chamomile, nah ini juga sama 1/2 sampai 1 sendok teh dengan 1 gelas air. Dan yang terpenting lagi nih, aromaterapi. Kita bisa merelaksasi tubuh kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memijit daerah-daerah yang disebut sebagai akupoin. Yang dia fungsinya adalah untuk merelaksasi tubuh kita. 1, kalau kita susah tidur, stres atau anxiety gitu ya. Jadi di sini ada alis, Mbak Clara, Mas Pras. Di tengah-tengah alis ini bisa kita kasih. Ya, sebelumnya kita bisa juga dengan melarutkan, ini ada base oilnya, arganial oilnya ya. Kita coba untuk larutkan di sini, ditambahkan dengan aromaterapi. Jadi ini bisa lavender, Dokter Dian, mohon maaf sebelumnya nih. Ini kan aromaterapinya banyak ya. Iya, tapi penasaran juga. Rekomendasi dari Dokter Dian kira-kira apa saja? Ditahan dulu dokter, jangan jawab dulu karena setelah ini kita akan kembali. Tetap saksikan terus Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita kembali lagi teman sehat di sini di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih kita membahas tentang kesehatan mental ya Clara ya. Betul sekali Pak. Tadi sempat Dokter Dian membahas tentang dari perut ke otak ya. Jadi bukan dari mata ke hati ya. Bukan. Bukan dari mata ke hati. Tapi bisa juga itu. Bisa juga sih. Bisa. Dan kali ini kita membahas tentang pijat memijat. Pijat memijat, waduh. Sudah disiapkan mangkuk, sudah disiapkan minyak, kira-kira mau ngapain ini ya? Di sini dokter akan menjelaskan kira-kira titik-titik mana saja yang kiranya ya dokter Dian, kalau bisa dilakukan pijatan halus itu bisa menyebabkan kita lebih rileks. Nah, silakan dilanjutkan Dokter Dian. Iya, terima kasih Mbak Clara, Mas Pras. Jadi gini, tadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi kan tadi sudah dibahas orang stres yang gangguan kejiwaan itu nggak tiba-tiba berat gitu ya. Makanya ada kesadaran dini dari kita seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu psikolognya, bahwa ada kesadaran dini menyadari, oh saya ternyata sudah mulai nggak nyaman, saya mulai insomnia, saya mulai anxiety. Sebelum kita mungkin, biasanya kan kalau kita mau pergi ke profesional tuh ada penundaan dulu gitu ya, kebiasaan gitu ya. Ya sudah, kita sambil lalu untuk mencari pertolongan ke profesional, kita juga bisa melakukan self care atau usaha-usaha mandiri yang bisa kita lakukan di rumah untuk bisa meringankan apa yang terjadi pada diri kita. Misalnya contoh nih Mbak Clara, ini ada patung ya, ini jadi patung ini adalah patung pantum akupunktur. Jadi di sini ada namanya, makanya garis-garis ini ada ya. Iya, ada titik meridian, kemudian ada titik-titik akupunktur. Nah, kalau akupunktur kan sifatnya diintervensi pakai jarum. Jadi dia itu nggak mungkin di rumah ditusuk sendiri gitu ya. Makanya kalau di rumah kita intervensi akupoinnya dengan menekan atau pemijatan ya. Nah, untuk yang kasus yang tadi stres, insomnia, anxiety dan sebagainya, kita bisa memadukan selain tadi pakai minuman. Jadi tadi kan ada pala, kemudian lavender, chamomile, bisa juga lemon, kemudian kunyit juga bisa dipakai wedang, kemudian
kemangi juga bisa, pandan wangi juga bisa ya. Banyak ya Kemangi itu pilihannya dilalap ya, tuh bagus banget, dia seperti valerian. Kalau obat mahal tuh namanya valerian ya, jadi dia untuk efek tidurnya ya. Kalau aroma-aroma nih? Aromaterapinya ini bisa kita campurkan di base oilnya, dari carrier oilnya yaitu minyak zaitun. Kita ambil contoh minyak lavender ya. Di sini dalam 10 cc carrier oilnya kita teteskan sekitar 3 tetes. Ya, kemudian ditambah dengan chamomile kalau ada, atau dengan lemon. Ya, dengan lemon untuk memberikan efek relaksasi. Jadi di situ kita mesin-mesin 3 ini ya, kita intervensikan, kita larutkan ya, ini minyaknya di carrier oil. Kemudian kita Cuman boleh 2 aroma, Dok? Apa boleh beberapa? Boleh tiga. juga. Misalnya lavender, chamomile, lemon. Atau misalnya, Dok, hari itu saya siang hari stres banget, anxiety banget, perut saya ikut nggak enak nih, GERD saya kambuh, tambahin peppermint. Peppermint 2 tetes sampai 3 tetes boleh. Sambil lalu nanti kan yang di selain di titik ini yang kita hirup ya, pertama kita inhalasi. Kemudian kita juga oleskan pada daerah di belakang leher, di belakang leher, kemudian di belakang telinga boleh, kemudian di dada, kalau memang ada GERD di perut. Di perut. Ya, nah selain kita aromanya kita hirup, kita inhalasi, atau bisa juga ditambah juga di diffuser di ruangan kita. Itu juga cukup berpengaruh. Cukup ya, berpengaruh, Dok, jadi selain kita pakai langsung bisa di diffuser. Nah ini titik-titik yang memang ini menarik sangat nih. berperan sekali. Yang pertama adalah titik intang. Titik itu adanya ini ada alis nih Mbak Clara. Di tengah-tengah alis persis tuh ada titik di situ sangat dominan untuk relaksasi. Jadi kita kalau merem gini ya, memejamkan mata, kemudian kita coba dengan ibu jari atau telunjuk kita tekan di sini selama 4 sampai 5 detik, tahan, lepas sampai sekitar 30 kali. Itu sangat nyaman sekali sambil tarik nafas, keluarkan ya. Terus ini essential oilnya bisa dipasang di sini. Asalkan kita tidak alergi terhadap ingredientnya. Boleh dicoba dulu kalau di wajah kan kalau alergi bisa langsung muncul ya. Tapi kalau dia merasa gatal ya jangan pakai essential oil dulu gitu. Pilih yang lain. Tapi kalau chamomile justru menyehatkan kulit sebenarnya. Dia juga melembutkan kulit Selain kita. itu, titiknya di mana Nah, lagi nih, yang Dok, yang gampang? berikutnya yang mudah ya. Ini kita punya tengkorak kepala ya, GV20 namanya. Kalau kita pegang, maaf saya agak menyamping ya. Ini di sini di bawah tulang tengkorak kita tuh ada cekungan. Dipegang seperti ini. Cekungannya itu ya. Dok, Jadi ini dipegang, ditekan sampai 30 kali sambil menjamkan mata atau duduk boleh ya, sambil duduk. Itu 30 kali juga sambil dioles dengan essential oilnya. Ini jadi kalau dokter Pras mungkin bisa praktek nih. Itu Coba bantu meredakan stres ya, gitu Dok? ya. Iya, ya. meredakan ya. Kemudian ini bisa dilakukan sebelum tidur. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang ada titik yang ada di pundak. Jadi di pundak kita itu ada tonjolan. Di belakang persis yaitu tonjolan tulang ini. Kemudian ada tonjolan lengan di atas itu pas tengah-tengah di sini. GB21 ini ya. Jadi itu bisa juga ditekan. Kalau di bagian patungnya ini mungkin bisa. Di sini bisa ya, daerah sini ya. Jadi ini tonjolan dari sini, ini tonjolan lengan kita yang di atas, tengah-tengahnya persis, perpotongan. Tapi jangan lakukan nih pada ibu hamil, trimester 1, 2. Khawatir ada kontraksi. Nanti ada titik yang tidak boleh pada ibu hamil, saya jelaskan. Kemudian berikutnya di tangan. Tapi ibu hamil juga sering mengalami stres. Iya, kita pilih yang lain di sini atau di belakang kepala. Kemudian kalau ibu hamil ini bagus banget nih. Jadi udah dari uji klinisnya. Ini kita punya pergelangan tangan ya. Kita punya pergelangan tangan di sini sama ibu hamil jangan pakai peppermint atau ibu menyusui. Nggak boleh kan, ibu baby blues juga bisa kan? Stres juga kan? Tapi jangan pakai peppermint ya kalau ibu menyusui karena peppermint menurunkan jumlah ASI. Jadi jangan dipakai kalau pada ibu menyusui. Pilih yang lain, boleh chamomile. Kemudian ini ada pergelangan tangan kita. Jadi dokter Pras coba pegang tangannya. Nah ini ditarik dulu ya, atau yang satunya yang nggak pakai jam. Ini 3 jari dari pergelangan tangan. 3 jari dari pergelangan ya, tangan. ada di sini, tengah-tengahnya. Ini adalah titik namanya PC6. Titik ini sangat bagus sekali untuk relaksasi kalau ibu hamil sekaligus untuk mengurangi mual dan muntah. Jadi pengen tidur saya, Clara. Iya. Terus relax ya kalau sembelit, nah ini ditekan dari depan dan belakang.
Oh. Iya, TE-nya juga ditekan. Jadi depan belakang kalau lagi sembelit kanan kiri sebanyak 30 kali. Dikasih esensial oil. Selain itu kita sebelum dimasas biasanya kita kasih dulu Kalau gitu pelemasan bisa dulu. juga buat yang GERD dong dok? Boleh, itu buat GERD bagus juga. Itu untuk ibu hamil. Kemudian titik di tangan satu lagi ini anti stres juga. Biasanya saya sarankan setiap bangun tidur nih pada ibu-ibu yang sholat subuh atau bapak-bapak yang stres. Ini ada ibu jari dengan telunjuk. Kemudian di sini ada tonjolan tertinggi. Oke. Tonjolan tertinggi ini ya, ini titik namanya L4 atau hegu. Ini diintervensi juga 30 kali. Nah gitu. Jadi direlaksasi kanan kiri sebanyak 30 kali rutin 2 sampai 3 kali sehari. Itu juga bisa meredakan stres ditambah dengan ini. Jadi dibalurkan di sininya. Dimasas Nah, ya dimasas. Kemudian di Titik mana kaki. lagi? Oh, kaki ini menarik. Kaki ini ya, kalau dari kaki ada Susan Lee namanya, ini ada tonjolan dari tempurung. Ini 4 jarinya dari yang mau dipijat. Ini sebelah tulang keringnya di sini juga bisa diintervensi. Kemudian LR3 itu antara ibu jari dengan jari kedua dari kaki itu ketika diambil dari, ini misalnya ibu jari ya, ini jari kedua di sebelah sininya. Oh, iya. Tapi di kaki ya. Di kaki. Kemudian satu lagi titik namanya SP6. Jadi SP6 itu ini ada mata kaki bagian dalam. Mata kaki bagian dalam, 4 jari dari mata kaki bagian dalam itu di atasnya kita intervensi juga 30 kali. Tapi yang titik di area kaki yin ini, yang sebelah dalam ini tidak boleh dilakukan pada ibu hamil. Oke. Ya, terutama trimester 1 dan 2. Kalau dia sudah infartu itu sudah mau melahirkan, sudah pembukaan malah boleh, nggak apa-apa diintervensi. Oke, ya, menarik ya. sekali ya Dokter Dian. Ini selain kita yang banyak pertanyaan, tentunya pasti penasaran sekali dari Instagram. Teman sehat di rumah juga pastinya sudah penasaran sekali. Banyak sekali pertanyaan sudah masuk. Mungkin kita bisa langsung tengok ke Instagram ya, Pras ya. Mungkin pertanyaan pertama datangnya dari tukang gulung kabel 2024. Oh baik. Mental health-nya juga pasti pengen ditanyakan di sini ya dok. Halo dok, mau nanya dong, overthinking terus menerus itu salah satu gangguan mental bukan ya? Dan efek untuk kelanjutannya gimana? Minta solusinya dong untuk tidak mudah overthinking. Silakan Mbak Yusnita. Menarik nih Mbak Yus. Overthinking itu juga termasuk salah satu gejala juga ya dari gangguan mental itu sendiri gitu ya. Nah kalau terus-menerus overthinking lama-lama ya jadi stres, jadi depresi itu gitu ya. Jadi makanya kita perlu tangani juga overthinking itu. Nah kalau tadi tanya solusinya bagaimana untuk mengatasi overthinking. Yang pertama jangan dipikirin. Bukan jangan mikir, tapi jangan dipikirin. Karena overthinking itu kan biasa kita akan memikirkan berlarut-larut terhadap suatu hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirin larut-larut, kita pikirin terus gitu ya. Dan biasanya penyebab pemicu semakin kita overthinking itu tadi seperti yang dibilang Mbak Clara, kita kena medsos segala macam terus jadi kepikiran membandingkan dengan apa yang ada di medsos itu sendiri, membandingkan dengan orang lain. Nah itu juga jadi salah satu pemicu kita overthinking. Jadi kita cukup aware dengan diri kita sendiri gitu ya, sadarilah diri kita sendiri gitu. Tahu batasannya, kita bisa lakukan atau tidak, kita bisa dapatkan itu atau tidak gitu ya. Sehingga kita tidak memikirkannya berlarut-larut biar kita nggak overthinking itu mungkin juga. Mencari gitu. distraksi yang sehat kan ya? Bisa jadi Mbak seperti Yus ya, itu. lewat olahraga atau ngapain, aktivitas gitu kan. Kalau untuk mengatasi overthinkingnya salah satunya yang bisa kita lakukan adalah journaling. Jadi apa yang kita pikirkan itu silakan kita tuangkan gitu ya. Journaling itu juga bisa bantu. Seperti curhat tapi kepada diri sendiri mungkin Betul, ya. tapi kita menuliskannya gitu. Bisa jadi lagu, bisa jadi puisi, jadi karya gitu kan. Sering juga kayak gitu bisa, ya. jadi produktif. Menarik sekali. Jadi jangan lupa tukang kabel 2024 tadi gulung kabel ya. Cobalah journaling dari sekarang ya. Pertanyaan berikutnya dari siapa? Silakan Pras. Pertanyaan IG dari Edmond Selage. Selamat pagi dokter, nama saya Yuni. Saya ingin bertanya bagaimana caranya supaya bisa sembuh dari shock culture dan kebiasaan yang tiba-tiba dihilangkan oleh keadaan. Terima kasih dokter. Wah, mungkin ini Mbak Yus dulu dan bisa ditambahkan mungkin pendekatan holistiknya seperti apa ya oleh dokter Dian. Silakan. Kalau shock culture itu kan biasa ketika kita berpindah tempat ataupun ketika kita menghadapi situasi yang berbeda gitu dari sebelumnya. Pastinya kita harus awareness dulu, kita harus acceptance gitu ya. Kita menerima. Oke, misalnya nih kan shock culture itu biasanya misalnya kita dari tempat kita tinggal terus kita merantau misalnya menempuh pendidikan atau bekerja di tempat lain gitu ya. Kita pahami lingkungan situ seperti apa gitu. Nah, kita mulai menyesuaikan diri dengan sekitar situ. Shock culture ini biasanya karena dia tidak bisa untuk beradaptasi dengan cepat gitu, untuk beradaptasi dengan fleksibel dengan tempat itu sendiri gitu, dengan keadaan itu sendiri. Atau misalnya
Karena kalau tadi kan tiba-tiba keadaan yang berubah gitu dihilangkan oleh keadaan. Bisa juga dengan misalnya kehilangan orang terdekat, itu kan juga kita bisa mengalami shock culture juga gitu ya. Misalnya menghadapi kematian segala macam, itu juga ada namanya periode grieving gitu. Kita harus menjalani dulu tahapan grieving itu sendiri. Nah, kalau rasanya kita tidak bisa mengatasinya sendiri, silakan untuk konsultasi gitu ya, curhat dengan teman, minta bantuan dengan teman atau konsultasi dengan profesional. Wah, ini jadi menarik sekali. Kira-kira pendekatan holistiknya seperti apa ya, Dokter Dian? Tahan dulu, karena kita akan kembali setelah satu ini ya, Pras ya. Ya, setuju Clara. Tetap jangan kemana-mana, tetap di sini. Halo Dokter, karena sehat itu asik. Masih di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Membahas tentang menjaga kesehatan mental, dan menarik sekali kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat DM Instagram @halodoktertvri. Dan tadi sempat menggantung ya Dokter Dian dan juga Mbak Jus terkait dengan bagaimana pendekatan holistik yang bisa dilakukan ya, mungkin di rumah atau dengan tenaga ahli gitu ya, expertnya untuk menghadapi shock culture. Baik, Mbak Clara, Mas Pras, jadi ini menarik sekali karena banyak pindah sekolah, shock culture bisa, pindah rumah bisa gitu, atau pindah kantor gitu ya, atau dari pindah daerah. Ganti gitu pasangan ya. juga shock culture ya Dok ya. Betul sekali. Jadi memang gini, betul sekali kata Bu Yus tadi, jadi memang kita harus mencari cara bagaimana kita bisa paham bahwa itu adalah kondisi yang harus diterima juga gitu ya. Gimana caranya kita mengalihkan kondisi tadi supaya kita happy dan sebagainya. Tapi yang terpenting satu, seperti yang saya bilang di awal tadi, semua psikis bisa lebih berat jika kondisi fisik kita tidak baik. Maka fisik kita yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga pola makan sehat, exercise sehat. Jangan lupa cek vitamin D-nya. Kalau vitamin D-nya cukup juga tidak akan rentan stres juga gitu ya. Asupan magnesiumnya juga, melatoninnya juga begitu ya. Kemudian yang terpenting lagi kalau misalnya kita seperti tadi, sering-seringlah relaksasi. Itu yang paling penting. Jadi relaksasi itu penting sekali. Jadi kalau kita sudah berada di kondisi yang ini berat banget gitu ya, nggak nyaman gitu ya, cepat cari tempat, coba rilis stres, rilis gitu ya dengan tarik nafas, kemudian coba ya nafas perutnya juga dilatih begitu. Kemudian kita lakukan masas yang seperti tadi, ya di daerah kepala, di pundak, di belakang kepala, kemudian di tangan. Kemudian di sini yang L4 tadi, kemudian di kaki. Kemudian gunakan aromaterapi oil, juga minuman. Jangan stop dulu yang berkafein dulu kalau bisa, jangan terlalu sering. Jadi kita ganti aja dengan teh pandan wangi, teh chamomile, teh lavender dan sebagainya. Ya. Menarik sekali Dokter Dian. Nah ini kita lanjut lagi nih ya, pertanyaannya sudah masuk dari Zara.naifa. Permisi Dok, mau bertanya, Dok, ibu saya punya skizofrenia dan dulu sering kambuh dan akhirnya sering terapi jiwa di RSJ daerah saya. Pertanyaan saya, apakah skizofrenia sudah pasti nurun ke anaknya kah? Berarti genetik atau enggak nih? Soalnya saya sendiri tipe anak yang sering cemas dan ketakutan sampai sakit kepala. Dan sering minum anti nyeri. Kalau lagi cemas dan sakit kepala itu sangat ganggu kuliah saya nih Dok. Kira-kira seperti apa? Mungkin Bayus. Kira-kira seperti apa? Skizofrenia itu terutama caregivernya juga bisa mengalami itu gitu ya. Jadi bisa diturunkan juga. Tapi tidak selalu... kalau orang tuanya skizofren berarti anaknya juga skizofren, jadi tidak selalu. Nah, kalau dengan kondisi tadi yang bertanya gitu, kalau dia sering mengalami cemas segala macam, selain dia tangani dengan obat, coba datangi profesional untuk konseling, untuk konsultasi gitu ya. Untuk membantu mengatasi apa sih penyebab kecemasan dia sebenarnya gitu. Tapi kalau dia merasa takut bakal kayak ibunya juga misalnya gitu ya. Nah itu yang harus dihindari gitu. Jadi kadang ketakutan kita itu yang menyebabkan kita menjadi cemas itu sendiri gitu. Karena kita takut kayak ibu kita nanti seperti itu. Itu sih mudah. Itu dari genetika ya, gaya Bayus ya. Nah ini menarik sekali. Berikutnya ada pertanyaan dari Dimas Hendra nih, Pras, silakan. Dok, support terbaik apa yang bisa dilakukan orang terdekat terhadap penderita trauma? Wah, menarik nih. Silakan. Mungkin Bayus dulu nih. Pertama, jangan judging. Jangan suka menjudge orang ya. Kita gitu aja gitu ya, misalnya kayak gitu. Misalnya nih dia mengalami trauma, apapun itu hal yang bisa menyebabkan trauma, salah satunya misalnya kebencanaan yang pernah terjadi. Dia korban banjir misalnya gitu ya. Jadi baru
curah hujan tinggi aja dia udah takut gitu. Aduh hujan gitu gimana gitu ya, dia udah panik seperti itu. Jangan lebay begitu aja gitu ya. Nah bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pasti dengarkan dia, temani dia dan jangan melebeli seperti itu. Kalau kita mendampingi orang yang trauma ini gitu. Nah selain itu bantu untuk dia stabilisasi emosi salah satunya dengan relaksasi tadi. Kayak gitu. Menarik sekali. Semoga menjawab ya Clara ya. Betul sekali untuk pertanyaan dari Henda tadi. Silakan dari Clara. @jelitong. Oke Jelitong, Dok, bagaimana membedakan rasa kelelahan mental dengan rasa malas tiap akan berangkat kerja? Waduh, ini kayak banyak dihadapi oleh kita nih ya Dok ya. Saya banget nih. Iya nih, saya banget nih gitu kan. Mungkin silakan dari Mbak Yus dulu, nanti bisa ditambahkan oleh dokter. Kadang kita bisa susah membedakannya ya, ini malas atau lelah mental gitu ya. Mungkin ada tanda-tanda harus pindah kerjaan, itu juga nih. Itu mulai burn out ya gitu. Nah, rasa kalau lelah mental itu awalnya kita nggak pernah malas, kita semangat untuk berangkatnya gitu ya. Kita biasa semangat untuk berangkat kerja, tapi sekarang kita mulai tidak merasakan semangat itu. Jadi jangan langsung dijudge kitanya malas. Bisa jadi ada kondisi atau tekanan pekerjaan, load pekerjaan yang banyak yang menyebabkan kita tidak mau lagi berangkat atau malas berangkat. Walaupun ujung-ujungnya tetap berangkat gitu ya. Nah itu kelelahan mental sudah bisa kita cek dari situ. Tapi kalau yang dari awalnya memang dia tidak bersemangat untuk berangkat, emang tipe orangnya pemalas kalau yang seperti itu gitu ya. Mungkin ada periode-periode tertentu yang bisa dikategorikan lebih jelas nggak Bayus? Bahwa ini kelelahan aja, ini memang udah yang burn out. Itu yang paling gampangnya tadi, kita awalnya bersemangat. Oh awalnya, ya, jadi kita semangat nih, kita akan berangkat ke tempat kerja. Tapi beberapa periode kita udah mulai mengalami, kayaknya nggak selera dibuat berangkat gitu, kayaknya mau mandi aja males nih mau berangkat gitu. Nah itu bisa jadi ada kondisi dari kita yang mengalami kita stres atau kita capek dengan pekerjaan kita itu yang menyebabkan kelelahan mental itu sendiri. Terus menghadapinya seperti apa? Solusinya kira-kira dengan kelelahan mental ya? Kayak dimana-mana kita kelelahan mental mulu ya. Hampir semua seperti kita ya. Ya, yang pastinya kalau dari psikologi yang bisa dilakukan selain curhat, konseling, journaling gitu ya, terus stabilisasi emosi. Nah mungkin bisa dilengkapi dengan holistic care tadi yang disampaikan oleh dokter Dian gitu ya. Menarik sekali. Ini ada juga yang kayak tentang gadget-gadgetan ya. Karena ini kan memang semua usia kayak pasti pegang gadget nih ya. Kita lihat pertanyaan yang masuk kira-kira dari siapa? Dari Ginalix. Bagaimana cara membedakan stres ya? Burnout dan depresi dari gejala sehari-hari. Ini menarik. Bagaimana membedakannya nih? Bayus, gimana? Mungkin lebih memperjelas lagi. Tadi kan kita sering kebolak-balik ya. Lebih diperjelas lagi perbedaannya seperti apa? Kalau stres itu kan tekanannya ya. Kita mendapatkan tekanan dari pekerjaan itu sendiri. Karena ini kan bicaranya tentang burnout gitu ya. Nah, stres kita akan alami setiap hari. Sebenarnya setiap hari kita mengalami stres itu sendiri kan, tekanan pekerjaan. Karena setiap pekerjaan itu pasti ada targetnya apa dan harus seperti apa hasilnya gitu ya. Itu yang stres yang kita dapatkan. Ketika kita masih bisa mengelola stresnya itu sendiri, kita aman gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, yang akhirnya menumpuk lama-lama, itu yang akhirnya menjadi burnout itu sendiri gitu. Kayaknya kita udah nggak cocok dengan pekerjaan ini, kita udah nggak sanggup dengan pekerjaan ini, yang akhirnya menyebabkan turnover segala macam gitu ya. Itu dari itu yang bedakan stres sama burnout itu sendiri gitu. Nah, dari burnout itu bisa juga mengakibatkan jadi depresi. Depresi itu yang akhirnya kita tidak sanggup mau ngapa-ngapain gitu ya. Tidur berkepanjangan atau nggak bisa tidur. Sampai untuk merevisi atau memperbaiki CV kita aja untuk melamar pekerjaan yang baru kita udah nggak sanggup. Nah itu udah sampai ke tahapan depresi. Jadi seperti itu sih tingkatannya. Jadi kayak stres itu seperti trigger ya. Ya kecil-kecil yang kalau berulang bisa sampai ke arah depresi sampai ke arah burnout tadi. Wah ini menarik sekali ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya nih, kira-kira dari siapa dan tentang apa pertanyaannya? Pertanyaan dari IG @myzrwn. Dok, anak kecil yang kecanduan gadget saat tidak memegang gadget cenderung terlihat cemas. Apa itu termasuk gangguan kesehatan mental? Bagaimana mengatasinya? Ini menarik sekali kayak dokter Dian ya. Kira-kira mengatasinya, mungkin ada pendekatan holistik lain ya untuk menggantikan kebiasaan yang mungkin mengganggu mental health ini kita. Kayaknya hampir semua anak sekarang begini ya, apalagi sekarang ada game apa itu banyak banget banyak banget. Nah memang ini pola yang memang harus kita tanamkan dan ini susah-susah gampang juga, jangan sekaligus ngambilnya. Kalau diambil sekaligus memang berontak ya, jadi pelan-pelan dialihkan seperti kesibukan bermain yang nyata, lebih ke permainan nyata. Kita ajak kalau dia hobinya bola, yuk main bola, nggak apa-apa, dengan fisiknya kita beraktivitas di luar. Menggambar iya, alihkan aja supaya dia punya ruang untuk bermain.
punya ruang untuk bisa mengeksplorasi apa sih sebenarnya maunya dia selain ini gitu. Karena dia cari itu karena dia nggak ada kegiatan lain. Coba aja kalau kegiatannya happy, kemudian menyenangkan. Oh kalau dia hobi menggambar, melukis atau bola gitu, nggak apa-apa. Daripada dia lebih kontak ke gadgetnya. Dan jangan lupa untuk anak-anak memang gluten harusnya dikurangi supaya dia tidak banyak ke arah yang memang lebih ke secara pertumbuhan brainnya itu juga tidak baik. Konsumsi gula yang betul, karena makanan-makanan yang pro-inflamatori artinya dia menyebabkan radang tersembunyi di dalam tubuh kita itu justru nggak bagus karena apa? Selain dia tadi gut brain access, gutnya terganggu akhirnya larilah ke otak jadi dia bikinnya adalah depresi, cemas, stres, pelarian, autism, ADHD dan sebagainya. Tantrum ya anak makin tantrum tuh kalau dikasih banyak-banyak yang manis. Betul. Menarik sekali. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya nih Dok ya. Silakan. Dari @Feni Sasmita, bagaimana menghadapi atasan atau rekan kerja yang toksik tanpa menurunkan produktivitas? Wah ini kayaknya curhat semua orang yang kerja di korporat nih seperti Semuanya curhat. Pekerjaan dimanapun pasti ada yang kayak gini kan. Bagaimana Paling penting adalah kontrol diri. Kontrol diri diri artinya kita yang mengetahui, kita yang menguasai diri kita sendiri gitu ya. Karena ini kan rekan kerja ataupun pimpinan atasan kita yang toksik gitu ya. Kita bisa mengendalikan pikiran dan perasaan kita selama ucapan atau perbuatan dari mereka itu menurut kita bisa kendalikan untuk tidak mempengaruhi kita, berarti ya itu cara kita mengatasinya. Karena kalau kita merubah mereka itu sulit. Betul. Merubah teman kita untuk tidak toksik atau merubah atasan kita yang ada kita yang dipecat duluan gitu kan gitu. Jadi lebih baik kendalikan diri kita untuk mengatasi apapun yang datang dari luar itu kita bisa mengendalikan handling itu stres ya. handling stresnya gitu, handling stresnya gitu ya. Jadi kita yang mengatasinya. Wah ini menarik sekali tentunya Pras ya. Bagaimana menjaga kesehatan mental itu seperti kita juga menjaga kesehatan fisik kita. Ya, dan apa yang terjadi di luar seperti stres itu tidak bisa kita hindari tentunya. Tapi kita bisa menghadapinya itu tadi dengan menghandle-nya dengan yang lebih baik dan lebih bijaksana ya. Dokter Dian dan juga Mbak Yus ya. Dan tentunya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, simple, murah, meriah dimanapun bisa kita lakukan ya. Dengan tadi merelaksasi di titik-titik yang sudah disampaikan oleh Dokter Dian juga. Dan tentunya cara menghandle itu adalah bagaimana kitanya gitu ya Dok ya. Kitanya yang memang harus bisa menghandle hal-hal tersebut di luar kita. Hal yang di luar atau ada yang di luar tidak bisa kita handle tapi diri kita bisa kita kontrol. Betul. Untuk itu pastikan kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak untuk Dokter Dian banyak, dan juga Mbak Yus atas banyak. pencerahan yang luar biasa. Semoga kita selalu sehat fisik dan juga sehat mental ya Pras ya. Terima kasih juga pemirsa di rumah yang setia menonton Halo Dokter. Tetap saksikan Halo Dokter di mana? Di TVRI tentunya setiap Senin sampai Kamis dari jam 9.30 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kelewatan nih bisa langsung saksikan di YouTube channelnya TVRI Nasional. Dan jangan lupa juga follow Instagram @HaloDokterTVRI. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik.